Tapi kenapa Melayu ada kedudukan istimewa? Sebab dari dulu orang dah tahu dah, orang Melayu ni adalah penduduk asal. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Kata Per Kata. Warga Malaysia tak mengenal kesetaraan hak. Bagi mereka itu ada satu kaum yang paling utama, yaitu kaum Melayu Malaysia. Bagi mereka, mereka adalah yang paling mulia di antara semua kaum. Beda jauh lah dengan kita Indonesia. Kalau Indonesia ini kan tidak mengenal istilah seperti itu. Kita semua ini sama. Mau apapun suku kita di Indonesia ini, agama apapun, etnis apapun, sama. Kita sama-sama orang Indonesia. Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu kita, Indonesia. Tidak ada perbedaan di antara kita semua. Tidak ada di antara kita yang paling mulia. Beda jauh dengan negara sebelah yang mengutamakan satu kaum, ya. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti apa ini guys isi videonya dari Kata Per Kata? Langsung saja ya kita tonton videonya. Namun guys ya, sebelum lanjut jangan lupa guys ya, nanti kunjungi channel Kata Per Kata, di subscribe ya pastinya ya. Linknya saya taruh di deskripsi guys. Oke, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat Kata Per Kata. Kali ini kita akan membahas orang Melayu Malaysia, yang menceritakan sejarah Melayu di negaranya. Yang katanya Melayu itu sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia wujud. Jadi menurutnya, semua suku-suku yang ada di Indonesia itu adalah Melayu, karena berada di alam Melayu. Artinya orang-orang yang ada di Malaysia, yang datang dari berbagai suku, yang saat ini menjadi negara Indonesia, itu bukanlah dari Indonesia, tapi dari alam Melayu atau Kepulauan Sunda, atau Nusantara. Dan belum ada yang namanya negara Indonesia. Jadi, orang-orang Melayu Malaysia, akan selalu terus menganggap orang-orang dari berbagai suku itu, yang sekarang sudah menjadi kaum Melayu Malaysia, bukanlah dari Indonesia. Mereka akan selalu menganggap, kalau mereka berasal dari alam Melayu, karena mereka selalu memiliki pemikiran yang jauh ke belakang, tentang adanya kehidupan masa lalu, masa kerajaan, masa penjajahan, dan sebagainya. Maka tidaklah heran, jika kaum Melayu Malaysia selalu mengklaim apapun yang ada di Indonesia, untuk menjadi milik Malaysia. Ya, betul. Karena Malaysia adalah tanah Melayu. Begitulah pemikiran IQ kaum Melayu Malaysia, yang selalu memiliki pemikiran yang maju ke belakang. Karena sudah menjadi bangsa waham. Dan sebelum kita memberikan komentar, mari kita lihat dulu video berikut ini. Bangsa waham. Melayu dekat sini pendatang daripada Indonesia. Ini satu lagi yang orang tak faham. Korang kena tahu sempadan antara bangsa dan garis had politik Indonesia dan Malaysia katanya kita, hanya guys. wujud sekitar tahun 1945, iaitu tahun Indonesia Merdeka, ataupun selepas Persekutuan Tanah Melayu wujud pada 1948, kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dan selepas kewujudan Malaysia pada 1963. Ini semua baru, tapi kita dah belajar dulu time sekolah, kerajaan agraria macam Funan, Angkor, kerajaan maritim macam Kedah Tua, Majapahit, Sriwijaya. So orang dekat sini orang apa pula? Mexico ke orang kerajaan agraria, Funan, Melaka ni adalah semua orang Indonesia. Tapi masalahnya Indonesia belum wujud. So macam mana? Hang Tuah dulu pun kalau kau tanya kan, Indonesia dekat mana, dia mesti jamnya. Apa itu Indonesia? Pasti dah Sama belajar lah dibalik. Kalau Turki ditanya yang Majapahit maju kenal nggak kerajaan Malaysia? Indonesia. Apa itu Malaysia? Tapi kalau kau tanya Hang Gitu. Tuah, tahu tak mana Nusantara atau alam Melayu? Okey, ini patut tahu. Dulu pun mereka nggak mengenal alam Melayu. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Apa yang mereka gelar sebagai wilayah Melayu Polinesia, atau sekarang ni terkenal dengan nama Australanesia. Pertama, melalui teori Wallace Australanesia dibilang Line. Melayu lagi Sebelah katanya. kiri ialah alam Melayu dan di sebelah kanan garisan Wallace lebih cenderung kepada benua Australia.
Kedua, wilayah alam Melayu berdasarkan teori pentas Sunda. Apa benda dua teori ni? Ada perbahasan panjang dia lah, nanti korang boleh cari lagi. So kalau korang nak kata orang Melayu tak ada tanah sendiri, korang kena ambil tahu kajian yang menentukan wilayah Nusantara atau alam Melayu. Sebenarnya kalau cakap kajian, orang ingat macam kompleks tau. Sebenarnya korang hanya perlu baca buku berlambat cerita pasal ni. Satu lagi, jelas dalam Bukumu sama, apa bukumu beda dengan buku kami? Kaum selain Melayu kena terima hakikat bahawa dalam perjanjian ini memang ada kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Tapi kenapa Melayu ada kedudukan istimewa? Sebab dari dulu orang dah tahu dah orang Melayu ni adalah penduduk asal tanah ini. Sebab tu dia ada keistimewaan dia. Tak boleh ubah hakikat. Memang takkan ada hak sama rata untuk kaum lain. Dia sama kalau contoh aku orang Melayu hijrah ke negara India atau negara China lah contoh. Kau rasa aku boleh dapat hak sama rata macam penduduk asal India dan China tak? Impossible kan? Setelah melihat videonya, bagaimana? Bentar guys, ini memang orang sok pinter banget ya. Dia bicara tentang Indonesia yang belum wujud. Jadi emang Malaysia dulu wujud. Kalau kerajaan Majapahit ditanya, kenal nggak Malaysia? Kenal nggak alam Melayu? Mereka tidak akan pernah mengenal itu. Mereka mengenalnya Nusantara. Sriwijaya pun kalau ditanya, kenal nggak Malaysia? Kenal nggak alam Melayu? Gak akan kenal mereka. Kan sama, dia ngomongnya seperti itu. Ya kita balik lagi, kita samakan tanya seperti itu. Kenal nggak Majapahit, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala itu? Mengenal nggak istilah alam Melayu? Mengenal nggak mereka negara Malaysia ini? Kan sama aja sih nggak kenal. Karena di sejarah kita memang nggak ada istilah alam Melayu. Ya kalau buku dia ya jelas diutamakan alam Melayu, ya dikarang-karang lah bukunya. Iya kan? Kalau di buku sejarah kita nggak ada itu istilah alam Melayu. Karena memang kenyataannya tidak ada alam Melayu di Nusantara ini. Sejarah dari zaman dahulu, zaman kerajaan itu nggak ada mengenal istilah alam Melayu. Dari mana? Ada buku-buku sejarah yang mengatakan di Nusantara ini alam Melayu? Nggak ada. Cerita kok belum wujudnya Indonesia, ya sama kita balik. Malaysia sudah wujud belum? Jangan dibolak-balik bro. Kalau kamu bolak-balik, kami juga bisa bolak-balik. Kami negara merdeka duluan. Kami punya hak juga kalau mau mengklaim seperti yang kalian lakukan. Karena kami merdeka duluan. Tapi apa kami melakukan itu? Kan enggak. Kami enggak mementingkan itu. Kami tetap mementingkan negara kami sendiri, wilayah kami sendiri. Sok pinter. Austronesia, Melayu. Gundulmu itu dari mana Melayu kami ini? Kami bukan Melayu. Ada saudara-saudara kami yang bersuku Melayu, iya. Tetapi di Indonesia ini bukan hanya suku Melayu. Banyak suku kami di Indonesia ini. 1.500 lebih. Itu kami. Dan kami tidak mengenal istilah ketuanan Melayu itu yang mengutamakan, mengistimewakan suku, satu suku. Nggak ada. Kami sama, mau kamu Melayu, mau kamu Batak, mau kamu Jawa, mau kamu Sunda, kami sama. Semua istimewa. Itu kami. Jangan diputar balikkan semua, dibolak-balik. Ya kami juga bisa bolak-balik. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Dan silahkan berikan komentar. Itulah pandangan orang Melayu Malaysia terhadap suatu sejarah. Mereka masih terus saja mengkait-kaitkan sejarah masa lalu ke masa saat ini. Kaum Melayu Malaysia tidak akan pernah menerima suatu kenyataan yang benar nyata adanya. Ya, betul. Untuk itu, wajar saja jika Malaysia selalu mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Betul. Atau kaum Melayu Malaysia selalu ingin memiliki apapun yang dimiliki oleh negara Indonesia. Karena menurutnya, dahulu Indonesia belum wujud, dan dahulu yang ada hanyalah peta Sunda atau alam Melayu, atau Nusantara. Dan negara Malaysia adalah tanah Melayu, bagian dari semua itu. Maka mereka pastinya tidak akan terima, jika dikatakan kalau orang Malaysia saat ini yang telah menjadi kaum Melayu Malaysia, berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia, walaupun suku-suku tersebut sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka, kaum Melayu Malaysia, tetap terus akan mengatakan dengan pemikirannya, bahwa dahulu yang ada hanyalah peta Sunda atau alam Melayu, atau Nusantara, dan dari nama itulah nenek moyang mereka berasal.
Bukan dari Indonesia, walaupun wilayah-wilayah itu sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul. Ya, memang, waktu itu Indonesia belum wujud. Namun bagaimanakah dengan Malaysia? Apakah Malaysia dahulu sudah wujud? Janganlah mengatasnamakan kemelayuan, karena bukan hanya negara Malaysia yang memiliki etnis Melayu atau kaum Melayu. Ya, betul. Indonesia pun memiliki etnis Melayu atau kaum Melayu, tepatnya di Pulau Sumatera. Bahkan jumlah etnis Melayu atau kaum Melayu yang ada di Indonesia, jauh lebih banyak daripada etnis Melayu yang ada di Malaysia. Dan orang Melayu Malaysia satu ini pun membanding-bandingkan dengan negara lain. Seperti halnya negara Cina, dan negara India. Sepertinya kaum Melayu Malaysia menginginkan hal yang sama seperti yang ada pada negara India. Ya. Mungkin kaum Melayu Malaysia menginginkan seperti dengan apa yang dinamakan sebagai kasta, yang diterapkan negara India. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahma. Namun itu semua dilakukan, dikarenakan memang seperti itulah ajaran agama yang diterapkan di India. Ya, betul. Dan kaum Melayu Malaysia menganggap dirinya adalah sebagai kaum yang tertinggi derajatnya. Sehingga sudah semestinya mendapatkan hak keistimewaan Melayu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bukankah Malaysia adalah penganut ajaran agama Islam? Bahkan ada sebuah perkataan yang selalu digaungkan oleh para profesor-profesor Malaysia, yaitu, Melayu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu. Apakah ajaran agama Islam yang diterapkan di Malaysia tidak mengenal kata persamaan hak atas semua umat manusia? Apakah ajaran agama Islam di Malaysia mengajarkan untuk selalu membeda-bedakan antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya? Iya. Bukankah ajaran agama Islam selalu mengajarkan untuk berbuat adil dalam menjalani kehidupan? Betul. Dan ajaran agama Islam pun mengajarkan kesetaraan hak untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Islam juga mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Ya. Yang membedakan hanyalah amal ibadahnya. Saya yakin, ajaran Islam di Malaysia tidaklah salah. Ajaran Islam di Malaysia selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Hanya saja, kaum Melayu Malaysia lah yang salah menerapkannya. Kaum Melayu Malaysia tidak mengamalkannya dengan baik, tentang kesetaraan hak pada setiap umat manusia di muka bumi ini. Ya. Bahkan ajaran agama Islam mengajarkan, bukan hanya untuk umat manusia yang beragama Islam saja, yang mendapatkan kesetaraan hak yang sama. Akan tetapi, yang di luar ajaran agama Islam pun harus mendapatkan kesetaraan hak yang sama. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau perkataan serta pemahaman yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jadi seperti itu ya guys ya. Mereka-mereka ini dengan seenak udel aja memutarbalikkan fakta. Padahal kalau kita mau, bisa saja kita memutar lagi. Semua yang ada di Malaysia itu punya orang Indonesia. Gimana kalau kita balikkan seperti itu? Kalau kita mau bicara masa lalu, iya kan? Karena wilayah-wilayah semenanjung itu semua itu adalah wilayah takhlukan dari kerajaan-kerajaan besar dulu di Nusantara kan. Tapi kita kan nggak seperti itu. Mereka nggak ada kerajaan besar yang bisa menaklukkan Nusantara ini, gembar-gembor sebagai bangsa yang besar dengan seenak udel mengklaim apa yang ada di Indonesia. Apa kita seperti mereka? Kan enggak. Kita nggak seenak udel kita mengklaim apa yang ada di semenanjung sana. Nggak ada itu. Kita nggak pernah itu mengklaim wilayah Asia Tenggara ini bagian dari kita. Walaupun sejarahnya mengatakan seperti itu. Iya kan? Kalau mau kita balik, kita yang lebih hak, kita yang lebih berhak mengatakan itu. Merasa paling istimewa. Tapi ya sekali lagi guys ya, kita ketawai saja lah orang-orang seperti ini, anggap ini sebagai hiburan supaya kita awet muda ya, sambil kita belajar mengetahui seperti inilah orang-orang di Malaysia sana ya. Dan kedua, jangan pernah berkata kita serumpun dengan mereka. Kalaupun ada di antara kalian orang-orang Indonesia yang sering koar-koar serumpun dengan Malaysia, ya saya mohonlah kalian pribadi sajalah, jangan bawa-bawa negara ya.
Negara kita beda dengan negara Malaysia. Kita tidak membeda-bedakan apapun suku, agama, etnis. Mereka membeda-bedakan. Kita semua setara, semua istimewa. Mereka mengistimewakan satu suku. Jadi kita tidak serumpun. Ya, kita tidak serumpun. Pribadi kalian sajalah yang serumpun. Jangan dibawa-bawa negara. Oke? Dan sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua. Merdeka!